Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia, salam rahayu, salam sejahtera teriring doa buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini suasana cerah ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita dapat kesempatan untuk berkumpul bareng di sini bersama Ketua Padepokan kita, Ketua Padepokan Jejak Spiritual Depok, Ki Wahyu Alam, dan ada juga Pak Rian atau Mbah Gondrong dari Padepokan Jejak Spiritual Depok. Untuk pada malam hari ini kita ngariung ngobrol-ngobrol yang intinya kita pengen review atau mengulas tentang kegiatan-kegiatan dari Padepokan Jejak Spiritual Depok yang selama ini telah bersama-sama kita jalanin dan kita lakukan bersama-sama. Nah, dari berbagai kegiatan ini saya pribadi juga pengen lebih jelasnya penjelasan dari Ki Wahyu lah untuk penjelasan tentang berbagai kegiatan-kegiatan yang pernah dijalanin dari Padepokan kita Jejak Spiritual Depok. Yang pertama saya ingin tahu tentang kegiatan kita, karena kita semua sudah tahu ya, udah di Padepokan Jejak Spiritual Depok itu banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang telah kita lakukan. Di antaranya kan ada kegiatan pengobatan, ada kegiatan jejak tilas, ada kegiatan pembelajaran dari segi kerohanian, ada juga kegiatan tentang seni bela diri ataupun silat Jejak Spiritual Depok ya. Nah, untuk yang awalnya saya ingin nanya dulu tentang untuk kegiatan pengobatan. Nah, selama ini mungkin bisa dijelaskan sama Ki Wahyu untuk pengobatan dari Jejak Spiritual Depok ini. Kalau saya lihat kan udah banyak ya, dari berbagai keluhan atau dari berbagai penyakit, ada yang medis, ada yang non medis. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih untuk dari sekian banyak pasien-pasien yang telah berobat ke Ki Wahyu, ada yang datang sendiri ke Padepokan, ada yang Ki Wahyu datang sendiri ke lokasi pasien. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu seperti apa, penyakit yang diatasi selama ini, kesulitan dalam penyakit itu apa, dan mungkin bisa dijelaskan sendiri perkembangan yang dirasakan pasien-pasien yang sudah berjalan atau yang sudah ditangani diobati dengan Ki Wahyu itu, perkembangannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Ki Wahyu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ketua Padepokan Jejak Spiritual Depok, Ki Wahyu Alam, dan juga ada kru dari anggota Padepokan Jejak Spiritual Depok menyikapi pertanyaan dari Ki Joko ya, tentang pengobatan yang pernah saya tangani atau yang mungkin ditangani selama ini oleh pribadi saya dah. Pada dasarnya kebanyakan sih keluhan-keluhan ini menyangkut medis ya, yang terutama ini memang kebanyakan hal yang menyangkutnya medis ini seperti stroke. Selama ini stroke yang lebih banyak ya, dominan ini penyakit yang kita tangani atau saya tangani itu seperti penyembuhan terapi stroke. Pada dasarnya namanya penyakit stroke ini memang tidak akan langsung spontan bisa langsung sembuh ya. Dan juga seiringnya waktu ada hal-hal yang menyangkut terapi-terapi yang dilakukan oleh saya pribadi, dan juga ada kegiatan-kegiatan oleh pasiennya sendiri yang harus dijalani. Jadi pada dasarnya penyakit stroke ini akan kita tangani atau kita lakukan penyembuhannya dengan cara terapi, yaitu dengan perenggangan otot-otot, pengaktifan otot-otot atau saraf-saraf yang sudah mati, dan juga ada olahan-olahan yang mungkin dari pasiennya ini yang harus dijalankan, dari mulai pola makannya, harus juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin harus dia lakukan, yaitu perenggangan atau olahraga yang minimal ada harus geraknya lah, intinya seperti itu. Dan juga kalau untuk pengobatan medisnya, yaitu seperti gangguan pencernaan, seperti lambung, seperti keluhan-keluhan seperti asam lambung lah ya, asam lambung, tipes, dan juga ada juga yang mungkin kebanyakan ini rata-rata dari medisnya ini seperti rematik atau keluhan-keluhan yang menyangkut di saraf kaki dan juga pergelangan tangan seperti itu. Ini mohon maaf, kayaknya kemarin ada yang ini berobat di mata juga, Ki. Ya. Saya lihat. Ya. Memang hampir kalau untuk dari segi pengobatan medis ini kita sudah mencakup ke seluruh medis ya, yang menyangkut kayak pengobatan mulai dari saraf mata,
mulai dari kolesterol, menyangkut juga dari gangguan-gangguan pencernaan, stroke dan juga yang lainnya. Dan juga kalau untuk pengobatan dari segi medis yang mungkin tadi Mbah Gondrong sampaikan, ada pengobatan dari saraf mata ya. Mata, ya betul. Nah, kemungkinan ini memang ada beberapa pasien yang menyatakan ada keluhan di saraf mata. Nah, sama halnya dengan pengobatan terapi stroke ya. Jadi pengobatan atau penyembuhan di gangguan saraf mata ini kita harus tangani dengan cara terapi seperti itu. Terapi yaitu mengaktifkan kembali otot-otot di mata sehingga penglihatan atau lensa ini ada keaktifan lagi, ada daya fokus untuk daya melihat seperti itu. Begitu ya. Dan pada dasarnya alhamdulillah juga apa yang kita sudah pegang atau yang kita tangani dari para pasien, alhamdulillah sudah banyak perubahan atau kemajuan yang mungkin dirasakan sama pasien ini lebih baik lah, dan juga hasilnya juga alhamdulillah sudah memuaskan lah, intinya di situ. Oke. Karena saya lihat untuk pengobatan sendiri emang kalau yang saya tahu kemarin emang ada beberapa pasien yang hanya dipegang sekali atau 2 kali udah sembuh, tapi ada yang berkali-kali. Nah, itu mungkin faktor utamanya karena sakitnya itu ada yang sudah menaun, ada yang baru mulai gejala, jadi langsung daya penyembuhannya jadi beda. Betul, gitu ya. Betul ya, karena menyangkut kayak penyembuhan kayak penyakit yang sudah agak lambat ini memang ada terapinya, jadi nggak mungkin langsung bisa sembuh ya. Intinya di situ kita ada terapi khususnya, mulai dari herbalnya, mulai dari kita ada totok atau pengurutan sarafnya untuk mengaktifkan lagi seperti itu. Jadi intinya selain dari Ki Wahyu megang titik-titik saraf untuk urat-urat penyembuhan, kalau saya lihat selama ini juga kadang ada yang diberikan ramuan atau jamu. Nah, itu intinya seperti apa Ki? Pemberian ramuan atau jamu itu? Jadi kita tergantung dari jenis faktor sakitnya ya. Jadi kalau untuk dari jenis herbal atau jamu yang kita bikin, memang tergantung dari jenis penyakitnya ini. Kalau memang penyakitnya seperti stroke ini, kita memberikan jamu untuk mempelancar peredaran darah dan juga meningkatkan kekuatan otot-otot itu kembali pulih, intinya di situ, dan juga untuk meningkatkan keimunan badannya lebih meningkat, intinya di situ. Di samping itu juga untuk dari sarafnya ini kita memberikan ada ramuan-ramuan yang mungkin saya olah khusus untuk memperlancar atau mengaktifkan kembali saraf-saraf yang telah mati seperti itu. Intinya ya. Jadi untuk membangkitkan lagi urat-urat saraf yang sudah layu ataupun yang sudah tidak mati, berfungsi ya, seperti itu. Jadi kayak ini memperlancar aliran darah juga. Betul, termasuk ya. Ya, nomor satunya sih sebenarnya penyakit ini yang terkendala dari pasien atau orang-orang yang menyangkut ada keluhan-keluhan sakit ini memang tidak jauh dari gangguan saraf dan juga peredaran darah yang kurang lancar seperti itu. Oke. Itu untuk penjelasan dari kegiatan untuk pengobatan yang medis ya. Betul. Kalau yang untuk yang non medis itu seperti apa Ki? Mungkin bisa dijelaskan untuk yang non medis itu seperti apa? Kalau untuk menyangkut pengobatan atau syariat non medis ini banyak ya, rata-rata yang dari tim dari Mbak Gondrong atau Suhu Joko pun sudah mengetahui ketika kita menjalani suatu bentuk pengobatan ini kan beraneka ragam nih. Ya, salah satu contohnya kita ada hal yang menyangkut non medis itu seperti penetralisiran tempat ya atau rumah, menyangkut dari gangguan-gangguan jin, ada juga untuk penglaris usaha. Ya mungkin penglaris ini harus kita jelaskan juga nih. Sebenarnya penglaris usaha itu bukan dagangnya yang dilariskan, namun kita memberikan daya energi atau daya seperti intinya daya tarik dari energi yang kita ciptakan ke dagangan itu menjadi atau orang-orang yang ingin membeli itu menjadi tertarik, intinya di situ. Ada keniatan seperti itu. Lihat apa yang dijajakan itu kelihatan menarik, bagus, betul. Indah, jadi pingin gitu ya. Betul, untuk membeli gitu. Iya, pada dasarnya juga kembali lagi untuk kualitas dan juga kuantitas dari barang yang dijual itu juga nomor satunya. Jadi enggak semata barangnya jelek cuman pengen laris ya tetap aja ya. Kembali lagi intinya kita memberikan suatu bentuk syariat ini sesuai dengan apa yang kita ada di dalam faktanya di dalam kehidupan ya, intinya di situ. Tidak melebihkan atau tidak mengurangkan dari bentuk dari kerejekian kita yang diterima. Allah itu sudah memberikan kerejekian itu sudah diatur masing-masing setiap manusianya seperti itu. Adapun satu lagi untuk dari segi non medis masih ya, yaitu penempatan atau penetralisiran tempat ya, khususnya dari gangguan-gangguan jin ini ya, pada dasarnya kita hanya membuat
membuang ya energi-energi negatif ataupun dari jenis-jenis golongan astral yang menempati atau menghuni suatu tempat, atau memang dia ada di suatu tempat, kita pindahkan atau kita buanglah di tempat itu, sehingga menimbulkan suasana atau istilahnya energi yang positif di dalam tempat itu, seperti itu. Oh, jadi suasana yang baik, suasana yang positif, suasana siapa yang melihat atau yang nempatin itu menjadi nyaman begitu? Betul. Karena yang menyangkut keberadaan makhluk astral ini kan ada yang bersifatnya negatif, ada juga yang bersifatnya positif, seperti itu. Oke. Terus satu lagi nih untuk yang non medis tadi ya, mungkin saya biar diulas mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana, biar mungkin juga semakin gamblang, semakin tahu. Nah, kalau yang non medis itu kan kayak kemarin ada yang mungkin nggak kita expose mungkin ya, ada keluhan dari pasien yang dia sudah sakit, merasa sakit berkali-kali, tiap berobat, tapi kalau berobat ke dokter, ke medis, dicek nggak ada penyakitnya, tapi dia merasakan sakit, berobat lagi, pindah dokter lagi, sama aja, dianalisa, dicek nggak ada diagnosanya, nggak ada penyakit, tapi dia merasakan sakit. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ke Ki Wahyu biar anggota-anggota Padepokan yang lain yang belum paham atau teman-teman kita yang di luar sana mungkin lebih tahu tentang itu, monggo bisa dijelaskan seperti apa. Jadi menyangkut pasien-pasien yang terkendala dengan suatu bentuk keluhan, namun ketika didiagnosa oleh medis atau dari segi kedokteran itu tidak terjadi atau tidak terkendala sakit lah intinya di situ. Nah, yang nomor satunya kita harus menyatakan alur dari permasalahannya dia dulu. Harus kita cari tahu apa sih sebelumnya yang terjadi sebelum dia merasakan sakit ini seperti itu. Nah, menyangkut hal-hal yang seperti ini mungkin ada suatu bentuk gambaran yang mungkin ini bisa dilarikan ke hal yang medis dan juga bisa dilarikan ke non medis seperti itu. Nah, kalau menyangkut diagnosa dokter itu tidak terkendala apapun, namun dia merasakan hal-hal yang menyangkutnya ada rasa sakit atau keluhan yang dia rasakan, itu kita tanya dulu atau kita jelaskan dulu nih, kita harus ada penjelasannya, kira-kira gimana sih alurnya sebelum terjadinya seperti ini. Nah, dari situ pun kita akan menyatakan penyakit ini atau keluhan ini, menyangkut non medis ini ada sistem yang namanya telepati atau dari yang disebutnya indra cakra ya. Jadi kita memprediksi dengan sistem terawangan batin bahwa memang terkendala dengan hal-hal yang menyangkut perbuatan jin atau yang non medis nantinya seperti itu. Nah, dari situ pun kita ada penanganannya untuk pembersihan atau istilahnya penyembuhan dari segi non medis seperti itu. Oke. Ya, karena kalau yang saya tahu mungkin sebetulnya pasien seperti ini yang non medis yang sudah berobat di kedokteran atau gimana nggak ada diagnosa penyakitnya, yang berobat ke Ki Wahyu juga banyak. Cuman kan kalau saya lihat selama ini yang kita ekspos, yang diekspos itu yang pengobatan medis. Selama yang non medis sebetulnya banyak yang juga yang berobat ke Ki Wahyu tapi nggak diekspos. Nah, itu berhubung karena privasi atau seperti apa Ki? Ya, nomor satunya sih kita menyatakan hal ini seperti ini tentang privasi ya dari pasien masing-masing ya. Kemungkinan ada hal-hal yang menyangkut non medis dari para pasien ini kebanyakan untuk dijaga privasinya. Seperti itu yang kemungkinan ya, namanya kita tidak ingin bersujon ataupun tidak ada rasa-rasa yang kemungkin sakit hati atau lainnya istilahnya. Mungkin dari pihak pasien pun tidak mau untuk dipublikasikan dari penyakitnya ini, mungkin kita jaga privasinya seperti itu. Jadi pada dasarnya dari segi masyarakat luar ini sudah ratusan orang mungkin ya yang sudah berobat di Padepokan JSD, dan Padepokan JSD Spiritual Depok ini tetap menjaga privasinya di pasien masing-masing seperti itu. Jadi walaupun nggak kita tayangin atau nggak, itu bukan berarti nggak ada atau kita nggak berani, tapi emang kita melindungi atau menjaga privasi dari masing-masing pasien. Betul. Ya, pada dasarnya intinya di Padepokan Jejak Spiritual Depok yang saya tangani secara langsung ini juga insya Allah terhindar dari segi dari namanya bid'ah ya. Yang namanya penyakit medis tetap kita akan bilang medis, yang dibilangnya penyakit non medis akan kita jelaskan bahwa ini akan non medis seperti itu. Karena kalau selama ini kan saya sering lihat juga ada pasien yang entah itu buka aura atau segala macam ya Ki Wahyu tangin tapi nggak ada eksposnya gitu. Iya, betul. Iya. Ya, mungkin dari pembahasan yang untuk pengobatan baik medis non medis ada yang mau ditambahkan oleh Mbak Gondrong atau mau ditanyakan? Monggo, silakan. Enggak, ini saya mau nanya yang kita jalani selama ini kan yang masalah penglaris tadi Ki. Ini mohon maaf kan kita penglaris ini kan menurut syariat Islam kan Ki ya. Beda sama yang maaf nih yang di luaran sana mungkin pakai sarana-sarana ya kan. Ini mohon dijelaskan Ki itu.
masalah di apa penglaris tadi loh. Syariat penglaris ya. Iya betul. Pada dasarnya penglaris itu yang apa tadi saya sudah sampaikan, intinya kita bukan melariskan dagangan, namun kita membuat suatu bentuk energi yang mungkin bisa menjadi daya tarik dari seorang pembeli menjadi ingin membeli, intinya di situ. Dan juga pada dasarnya ada suatu bentuk kebutuhan dari pembelinya itu juga, nomor satunya. Nah, adapun yang namanya dari bentuk syariat, ada juga yang mungkin yang diperkenankan dari segi keislaman ini yang menyatakan jauh dari kata syirik ya, yaitu bersekutu atau dengan kata menyembah selain daripada Allah, intinya di situ. Nah, pada dasarnya kita juga menggunakan syariat ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak bersimpangan dengan ajaran-ajaran yang mungkin dari selain Islam, intinya di situ. Nah, pada dasarnya seperti itu. Enggak, takutnya dari luaran sana ya maaf nih, takutnya ada statement, wah itu pakai penglaris biasanya pakai sarana gini-gini kan. Ya namanya warga di luar kan takutnya kan, wah ini pakai penglaris tuh pasti gini begini kan gitu. Nah, penjelasannya jadi seperti ini. Yang namanya orang meminta syariat penglaris ini bukan berarti dia ini menggunakan hal-hal yang menyangkutnya mistik atau bersekutu dengan jin ya. Pada dasarnya ini sebuah bentuk syariat ya. Kembali lagi menyangkut kata syirik ataupun yang lain, yaitu kembali ke orangnya, kemana tujuannya dia. Kalau memang dia ada suatu bentuk pemikiran bahwa namanya rezeki itu Allah sudah memberikan ya masing-masing ke manusianya, namun pada dasarnya kita ada ikhtiar. Nah, ikhtiarnya ini bisa berupa syariat, yaitu memberikan suatu bentuk unsur energi ke dagangannya itu menjadi daya tarik untuk pembelinya. Nah, kembali lagi bukan berarti orang itu akan percaya dengan hal-hal yang menyangkutnya ke penglaris ini. Pada dasarnya dia akan kembali ke tujuannya, kemana dia akan berpikir atau istilahnya akan utamanya lah, intinya utamanya ini kemana dia larinya, mintanya, intinya percayanya itu. Makanya dasarnya kita harus keimanan kita juga pun harus benar-benar kuat ya. Jadi kemana kita larinya itu kembali lagi kata syirik itu dia tergantung dari masing-masing orangnya, kemana dia tujuannya, mintanya ke Allah ataupun ke yang lainnya, itu seperti itu. Berarti tergantung si pemakai tadi ya Ki ya. Betul. Ya, menyangkutnya dari segi syariat penglaris ini adalah suatu bentuk unsur energi untuk menambah daya tarik seperti itu. Oke. Jadi semuanya kembali ke Allah ya. Ibaratnya kita memohon, kita meminta sama Allah. Nah, cuman Aki itu sebagai perantara untuk membantu memberikan energi-energi yang positif seperti syariat-syariat yang beliau minta. Betul. Ya, pada dasarnya mutlaknya seperti ini. Ketika pun kita mau berpergian jauh, ingin lebih cepat, pastikan ada namanya unsur kendaraan atau istilahnya ada kendaraannya ya. Nah, itulah perantaranya kita, kendaraan itu untuk lebih cepat ke tujuan seperti itu. Nah, pada dasarnya juga kalau dari segi penglaris ini bukannya untuk mempercepat dagangan itu habis ya. Nah, kembali lagi ini sebagai daya tarik dari dagangan itu yang masuk ke diterima energi tersebut yang diterima oleh pembeli ini. Dari pembeli ini akan menyatakan dia suka dan juga tertarik dengan barang ini, seperti itu pada dasarnya. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Gondrong? Kalau untuk segitu udah cukup. Takutnya kan ya itu tadi, takutnya kita wah penglaris kan di luaran sana kan pada beredar, wah pasti pakai magic. Istilahnya di luar syariat Islam ya. Ya. Intinya kita penglaris kan intinya tujuannya kita ya seperti yang Ki Wahyu sampaikan tadi, buat sarana untuk mempercepat ini. Tapi intinya kita tetap memohon dan meminta ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dasarnya juga yang namanya syariat penglaris ini kan ya mungkin di luaran sana kan banyak lah konsep-konsepnya atau metode-metodenya seperti ini seperti itu. Ya, pada dasarnya tujuannya kita meminta kepada siapa, intinya di situ. Oke. Berarti untuk penjelasan tentang pengobatan dari medis dan non medis tadi udah diulas semua, gamblang semua oleh Ki Wahyu ya. Jadi mungkin nanti kalau seumpama dari apa yang sudah disampaikan Ki Wahyu ini dari teman-teman kita yang ada di luar sana masih ada yang belum jelas, bisa bertanya langsung di komen di akun-akun resmi Jejak Spiritual Depok ya. Oke, juga mungkin saya ucapkan banyak terima kasih juga ya buat teman kita yang berada di balik layar, yaitu ada Raden Bayor Channel ya, Raden Bayor yang ganteng maksimal pokoknya. Terima kasih. Konten kreator dari Bayor Channel dan juga konten kreator dari Padepokan Jejak Spiritual Depok. Oke, terima kasih yang tak terhingga buat
Raden Bayor yang sudah memberikan kontribusi, tidak bisa saya sebutkan satu persatu lah. Terima kasih, semoga tetap sukses terus buat Raden Bayor. Terima kasih juga buat sukses terus buat Jejak Spiritual Depok. Bagi kawan-kawan di luar sana, kemungkinan kalau misalkan dari warga besar atau istilahnya dari seluruh anggota Padepokan Jejak Spiritual Depok ada kesalahan dari kata-kata atau perbuatan yang kami lakukan, kami semua mengucapkan mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.